Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat kelak. Tema kultum kali ini adalah cara mensyukuri nikmat Allah. Teman-teman sekalian, betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat silaturahmi, nikmat berkeluarga, nikmat harta, nikmat ilmu, hingga nikmat yang paling tinggi yaitu nikmat iman dan Islam. Atas semua nikmat dan rahmatnya, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Dia berikan. Bersyukur di sini bukan sekedar anjuran, tetapi bahkan merupakan kewajiban yang langsung Allah perintahkan kepada kita. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepadanya. Allah selalu memuji hambanya yang gemar bersyukur kepadanya, dan Dia Maha Mengetahui. Teman-teman sekalian, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Setidaknya ada 3 cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu bersyukur dengan lisan, yakni dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, memberikan pujian atas nikmat Allah, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah yang menunjukkan keagungan Allah, melantunkan sholawat, dan berbicara kepada orang lain tentang nikmat Allah yang Dia berikan kepadanya. Yang kedua yaitu syukur dengan qalbu atau hati. Syukur kepada Allah tidak cukup hanya dengan lisan, karena terkadang apa yang disampaikan lisan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Syukur dengan qalbu diwujudkan dengan selalu mengingat zat Allah dimanapun kita berada. Selain itu, kita mesti mengetahui dalam hati bahwa segala nikmat yang kita miliki saat ini semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu bersyukur melalui anggota badan dalam bentuk amal dan perbuatan. Bersyukur yang kita lakukan dengan lisan dan qalbu tidak ada apa-apanya jika tidak disertai bersyukur menggunakan anggota badan. Syukur dengan anggota badan artinya menggunakan anggota tubuh untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menggunakannya untuk kemaksiatan. Seluruh anggota digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perkara-perkara yang telah diwajibkan dan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bersyukur merupakan salah satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah kamu sampai berputus asa, apalagi sampai mau bunuh diri. Gak boleh ya teman-teman, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Loh, kok ditimpa musibah malah bersyukur sih? Eits, jangan salah teman-teman. Di balik kesusahan ataupun musibah yang menimpa, tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan loh. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak perlulah kita mengeluh atau berputus asa. Karena kalau kita gali secara mendalam dengan rasa sakit yang diderita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah loh teman-teman. Dan dengan rasa sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin ketika sehat seseorang kerjanya menggosip,
Kalau sakit buat ngomong pun malasnya minta ampun kan? Oleh karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya oleh Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Lalu beliau pun menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seseorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam keadaan kondisi apapun, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang akan aku kendarai. Temanku sekalian, untuk menutup kutlum kali ini, izinkan saya membacakan firman Allah yang artinya, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Karenanya, mari kita senantiasa bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.